Nah, guys, kembali lagi di channel Apri Sitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari sisi pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun dari sisi kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi ataupun suatu gambaran terhadap diri kamu dari beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan ataupun suatu keputusan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa merencanakan suatu kehidupan di dalam kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, apabila ketemu dengan channel saya, untuk menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi dan memberikan suatu gambaran terhadap diri kamu. Oke guys, kali ini saya akan mengambil suatu topik, di mana satu topik itu saya akan mencoba untuk melihat bagaimana dari sisi pemikiran orang ketiga. Kita akan sama-sama melihat guys, untuk saat ini apa yang sedang dipikirkan oleh pihak ketiga terhadap diri kamu. Apakah dia berpikiran ada situasi diri kamu akan kembali terhadap energi yang pernah meninggalkan diri kamu, atau memang tidak ada? Kita akan sama-sama melihat guys. Kartu pertama menggambarkan situasi pemikiran apa terhadap pihak ketiga. Muncul kartu ini. Kamu bisa melihat sendiri kartu yang saya pegang ini. Seseorang yang sedang merasakan suatu kesedihan. Seseorang yang merasakan suatu posisi di mana posisi tersebut membuat diri dia terjebak. Seseorang yang ingin pergi, di mana ketika diri dia ingin pergi, dia ingin membawa suatu kesedihan. Seseorang yang ingin melepaskan apa yang dia terima, karena menurut dia hal tersebut sudah tidak wajar. Dengan kata lain, kemunculan kartu yang saya pegang ini, saya melihat sisi pemikiran pihak ketiga terhadap diri kamu. Ada situasi yang membuat suatu kesedihan. Sangat bersedih di sini, guys. Kita lihat kartu yang selanjutnya. Muncul kartu berunsurkan air. Seakan-akan kemunculan kartu yang saya pegang ini situasi yang begitu sensitif. Situasi yang menerima suatu pertengkaran. Situasi yang menerima suatu kemanipulatifan. Situasi yang menerima suatu kematian. Situasi yang menerima suatu hal yang sangat misterius. Kalau saya menarik dari beberapa aspek yang saya katakan tadi terhadap kemunculan kartu pertama dengan kemunculan kartu kedua, seakan-akan ada sesuatu hal
yang membuat pemikiran pihak ketiga untuk saat ini yang saya lihat dan yang saya rasakan, sebenarnya diri dia ingin pergi dari hubungan tersebut. Karena ketika diri dia melakukan hubungan yang selama ini dia jalankan, itu hanya membuat diri dia di dalam situasi yang penuh dengan pertengkaran, yang penuh dengan kemanipulatifan, yang penuh dengan unsur dimanfaatkan. Ini dia guys. Mungkin kebahagiaan yang dia rasakan itu hanya di awal. Tetapi untuk saat ini ada satu titik yang membuat perasaan dia sudah menyerah. Ada yang membuat satu titik pemikiran dia ingin lepas dari situasi pertengkaran tersebut. Ini dia guys. Kita lihat kartu selanjutnya. Muncul kartu The Lovers. The Lovers. Pihak ketiga hadir di dalam hubungan yang dimana hubungan tersebut membuat pihak lain merasa bersedih. Ibaratnya kemunculan kartu The Lovers ini yang saya kaitkan terhadap topik yang saya ambil tadi, pemikiran orang ke pihak ketiga, sudah menghadirkan pihak ketiga di atas hubungan kotor tersebut. Manusia yang pernah meninggalkan diri kamu, menjalankan suatu hubungan kotor terhadap pihak lain, di mana hubungan kotor tersebut pun sudah menghadirkan orang ketiga lagi. Yang dimana kehadiran orang ketiga itu membuat pemikiran pihak ketiga yang telah mengambil kebahagiaan kamu berada di dalam situasi yang sangat emosional dan berada di dalam situasi perasaan yang bersedih. Ibaratnya guys, hubungan kotor di atas hubungan kotor, di atas hubungan kotor, di atasnya lagi hubungan kotor. Ini dia guys. Kita lihat kartu selanjutnya. Muncul kartu Four of Pentacles. Kemunculan kartu Four of Pentacles ini berbicara terhadap pemikiran pihak ketiga yang dimana pihak ketiga tersebut sedang merasakan situasi yang sangat tersiksa. Kalau saya menarik dari kata tersiksanya, kemungkinan berasal dari situasi keuangan atau berasal dari situasi perasaan. Kenapa saya mengatakan dari sisi keuangan? Karena Four of Pentacles ini berbicara dari sisi keuangan. 3 koin yang dihempit oleh kedua kaki, 1 koin berada di atas kepala. 1 koin inilah yang sedang dipertahankan oleh pihak ketiga, di mana ketika diri dia mempertahankan 1 koin ini membuat diri dia merasa bersedih. Karena ketika diri dia merasakan situasi kesedihan, satu energi telah menghadirkan seseorang untuk mengambil apa yang dia miliki. Muncul kartu Four of Pentacles guys. Kedua kartu yang saya pegang ini sudah cukup jelas menggambarkan situasi perasaan dan situasi pemikiran dia. Tersiksa, bersedih akibat kehadiran orang ketiga di atas hubungan pihak ketiga. Dengan kata lain, satu energi saya lihat di sini masih mencari suatu kepuasan. Apakah kepuasan yang berdasarkan nafsu atau memang kepuasan yang berdasarkan perasaan?
Kita lihat kartu selanjutnya. Wow. Muncul kartu The Devil. Di mana kemunculan kartu The Devil ini seakan-akan berbicara terhadap sisi penyakit, sisi ketidaknyamanan, sisi ketidakstabilan, sisi ketidakbahagiaan. Dengan kata lain, kemunculan kartu The Devil ini akan membuat satu energi dari kedua belah pihak berada di dalam situasi penyakit secara fisik. Akan muncul satu penyakit yang dimana berasal dari kepuasan nafsu semata. Nafsu semata di sini, guys. Kemunculan penyakit inilah yang akan membuat satu energi merasa sangat tersiksa. Kemunculan penyakit inilah yang membuat satu energi menghadirkan satu pihak di atas hubungan kotor tersebut. Penyakit inilah yang akan membuat satu energi untuk kedepannya akan pergi sambil membawa suatu perasaan kesedihan untuk selamanya. Penyakit inilah yang akan membuat satu energi berada di dalam situasi yang penuh dengan pertengkaran, yang penuh dengan kebohongan, yang penuh dengan hal misterius, yang penuh dari sisi kesensitifan. Kita lihat kartu selanjutnya. Apakah kartu penyakit ini akan membawa suatu kabar duka, atau memang penyakit ini akan membuat hubungan kotor di atas hubungan kotor tersebut akan hilang, atau bagaimana? Muncul kartu Page of Wands, di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini berbicara terhadap satu energi dari kedua belah pihak. Akan ada kehidupan baru. Saya tidak tahu kehidupan baru ini apa. Apakah akan ada seseorang yang akan ditinggalkan atau seseorang yang akan meninggalkan untuk selamanya. Ada kehidupan baru akan muncul di sini, guys. Kita lihat kartu selanjutnya. The Wheel of Fortune. Perputaran waktu dan perputaran roda. Wow. Merinding bulu saya. Tinggal menunggu kapan dia terima ini orang. Waktu akan menjawab dari apa yang dia perbuat terhadap diri kamu, dan waktu akan berbicara terhadap diri dia mengenai kartu The Devil ini. Kemunculan kartu The Devil ada dua arti, bisa memberikan suatu keberuntungan dan bisa memberikan suatu kabar yang tidak menyenangkan. Kalau tadi tidak keluar kartu The Devil dan muncul kartu koin yang banyak, mungkin The Wheel of Fortune ini berbicara terhadap sisi keberuntungan. Tetapi di sini muncul kartu The Devil dan muncul kartu Page of Wands. Perputaran waktu yang akan menjawab terhadap satu kehidupan yang baru berasal dari penyakit. Wow, kita lihat kartu selanjutnya. Muncul kartu The Emperor. Saya tidak tahu di sini siapa yang akan menerima suatu penyakit, guys. Akan tetapi satu energi yang akan menerima satu penyakit di sini itu karena dia berbuat dari kebodohannya.
Satu energi ini saya lihat memiliki rasa kesombongan. Satu energi ini saya lihat memiliki rasa kearoganan. Ini dia guys. Karena kemunculan kartu The Emperor ini bisa saja berbicara terhadap sisi seseorang yang penuh dengan bijaksana. Bisa saja kemunculan kartu The Emperor ini berbicara terhadap seseorang yang dimana seseorang itu jatuh akibat dari kebodohannya. Tetapi tadi muncul lagi-lagi saya mengkaitkan terhadap kartu The Devil. Karena kartu ini yang muncul tadi guys, saya melihat seseorang yang penuh dengan kearoganan ataupun kesombongan, dia akan menerima penyakit. Ini dia. Pasti akan terjadi. Kita lihat kartu selanjutnya. Muncul lagi pengkhianatan. Setelah dia menerima suatu penyakit, dia akan dikhianati dan dia akan ditinggalkan. Ini dia guys. Atau mungkin untuk saat ini, pemikiran dari pihak ketiga sedang berusaha untuk pergi dari hubungan tersebut karena memang energi yang berdampingan terhadap diri dia sedang menerima suatu penyakit di mana penyakit itu berdasarkan dari hubungan yang tidak baik di luaran sana. Dia ingin pergi dan satu energi sedang merasakan suatu kesedihan di sini. Kita lihat kartu terakhir guys. Muncul kartu Price of the Discs. Seseorang yang berada di dalam situasi dikendalikan, seseorang yang berada di dalam situasi yang mengendalikan. Saya tidak tahu siapa di sini mengendalikan atau yang dikendalikan. Akan tetapi kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan membuat satu energi sudah merasa jenuh, sudah merasa lelah, di mana rasa lelah dia seakan-akan membuat diri dia selalu berada di dalam situasi tidak menyenangkan. Dengan situasi yang tidak menyenangkan tersebut, dia berusaha untuk mencari suatu kehidupan baru atau menimbulkan suatu ide baru di mana kehidupan baru itu agar diri dia bisa stabil, agar diri dia bisa mendapatkan suatu keberuntungan, agar diri dia tidak berada di dalam situasi keterpurukan ataupun di dalam kata tersiksa. Ini dia guys. Dari beberapa kartu yang saya ambil ini, saya menarik satu kesimpulan terhadap pemikiran pihak ketiga, The Devil dan The Lovers dan kartu pengkhianatan. Hubungan kotor yang akan menerima suatu penyakit di mana penyakit tersebut membuat suatu pengkhianatan dan akan membuat ketidakstabilan di dalam kehidupan satu energi di sini guys. Oke guys, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.